بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، وافتح علينا بفتحك المبين. الآن ننتقل إلى سورة الليل. الكلمات الجديدة: ردد، استمع وردد، استمع وردد. تجلى يتجلى، تجلى يتجلى. سعي، سعي. عمل، عمل. شتى، شتى. مختلف، مختلف. اتقى يتقي، اتقى يتقي. الحسنى، الحسنى. يسر ييسر. اليسرى، اليسرى. بخل يبخل، بخل يبخل. استغنى يستغني، استغنى يستغني. العسرى، العسرى. تردى يتردى، تردى يتردى. أنذر ينذر، أنذر ينذر. تلظى يتلظى، تلظى يتلظى. تولى يتولى، تولى يتولى. جنب يجنب، جنب يجنب. أتقى، أتقى. تزكى يتزكى. ابتغاء، ابتغاء. شدة، شدة. أعتق يعتق، أعتق يعتق. تكبر يتكبر، تكبر يتكبر. حذر يحذر، حذر يحذر. الشقي، الشقي. التقي. خاف يخاف، خاف يخاف. اشتعل يشتعل، اشتعل يشتعل. أسلم يسلم، أسلم يسلم. السيئة، السيئة.
نرى هنا تجلى يتجلى معناه انكشف ينكشف. معنى انكشف ينكشف، انكشف ينكشف معناه tersingkap. Nah, sa'yun, mana sa'i? Sa'i huna ma'nahu amal, amalan. Syatta mukhtalif, syatta ma'nahu mukhtalif, bermacam-macam. Ittaqa yattaqi, ittaqa yattaqi ma'nahu khafa yakhafu, bertakwa itu kan sebenarnya takut kepada Allah Ta'ala. Nah, al-husna, al-husna ma'naha al-hasan. Ada yang menerjemahkan al-husna ini dengan al-jannah. Kullu syai'in hasan nusammiha husna. Dan diterjemahkan juga dia dengan al-jannah, surga, al-husna, karena di dalam surga itu semuanya penuh dengan kebaikan. Yassara yuyassiru, yassara yuyassiru ma'nahu sahhala yusahhilu, sahhala yusahhilu. Al-yusra ma'naha amalul khair, al-khair. Bukan yusra kiri di sini ya, tapi al-khair, amalul khair. Bakhila yabkhalu, diddu karuma yakrumu, karuma yakrumu. Karuma yakrumu itu mulia, biasanya orang mengatakan dengan orang yang dermawan. Karuma yakrumu. Karim, jadi orang dermawan itu disebut dengan karim. Orang yang mulia, orang yang dermawan. Istaghna yastaghni, diddu iftaqara yaftaqiru. Istaghna yastaghni, diddu iftaqara yaftaqiru. Merasa enggak butuh itu. Istaghna yastaghni. Al-usra, al-usra ma'nahu asyarr, asyarr. أين وصلنا؟ العسرى. نعم. تردى يتردى، سقط سقط. ثم أنذر ينذر، mengingatkan, mengancam. Nah, معناه أنذر ينذر معناه حذر يحذر، خوف يخوف، mengingatkan, mengancam, menakuti. Anzara yunziru. Taladza yataladza ma'naha tashtailu bisyiddah, benar-benar menyala. Tashtailu bisyiddah. Tawalla yatawalla ma'nahu ibta'ada yabta'idu. Jannaba yujannibu ma'nahu ba'ada yuba''idu, ba'ada yuba''idu, menjauhkan. Atqa hadha li at-tafdhil, atqa hadha li at-tafdhil. Thumma tazakka yatazakka
Mana tazakka, yatazakka? Tazakka yatazakka ma'nahu tatahhara yatatahharu, yang mensucikan. Ibtigha ma'nahu raja, ibtagha yabtaghi ibtigha, ay raja yarju raja, mengharapkan, berharap. Syiddah quwwah, bersangatan. A'taqa yu'tiqu ma'nahu harrara yuharriru. A'taqa yu'tiqu ma'nahu harrara yuharriru, membebaskan, memerdekakan. Takabbara yatakabbaru, takabbara yatakabbaru, sombong. Saqata yasqutu ma'nahu taradda yataraddu. Afwan, taradda yataradda. Hazzara yuhazziru ma'nahu anzara yunziru. Asy-syaqiyyu diddu at-taqi. Orang yang syaqi, diddu at-taqi, orang yang bertakwa dan orang yang membangkang, asy-syaqi. Khafa yakhafu, khafa yakhafu. Khafa yakhafu, takut. Ishta'ala yashta'ilu, ishta'ala yashta'ilu ma'nahu taladha yataladha. Aslama yuslimu ma'nahu dakhala fil Islam, dakhala fil Islam, masuk Islam. Aslama yuslimu. As-sayyi'ah diddu al-hasanah. As-sayyi'ah keburukan, al-hasanah kebaikan. Al-an nara huna surata al-layl. Surata al-layl, tafsir suratu al-layl. اختلف العلماء هل سورة الليل هذه مكية أو هي مدنية. Jadi dua surat dalam Al-Quran ada dua macam bentuknya. Ada yang disebut dengan surah Makkiyah, ada yang disebut dengan surah Madaniyah. Nah, penyebutan surah Makkiyah dan Madaniyah ini juga berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan surah Makkiyah itu adalah semua surat yang turun di Mekkah, maka dia disebut dengan Makkiyah. Semua surat yang turun di Madinah, maka dia disebut dengan Madaniyah. Nah, ada lagi para ulama yang mengatakan bahwa surah Makkiyah adalah semua surat yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, semua surat yang turun sesudah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka dia disebut dengan surah Madaniyah walaupun dia nanti turunnya di Mekkah. Nah, untuk surat Al-Lail ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia adalah surah Makkiyah dan ada yang mengatakan kalau dia adalah surah Madaniyah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa surat ini adalah surah Makkiyah. Baik. Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Lail ini pada waktu zuhur dan asar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi az-zuhri wal asri. Maksudnya adalah surat ini yaqra'u fi az-zuhri wal asri wal laili idza yaghsha wa nahwaha. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada waktu zuhur dan asar surat Al-Lail idza yaghsha dan yang semisalnya, maksudnya yang panjangnya sekadar sepanjang surat Al-Lail. Nah,
Selanjutnya nara. Wal-laili idza yaghsha. Ma mana wal-laili idza yaghsha? طيب قبل ذلك هنا سبب النزول صحيح. Penyebab turunnya ayat ini. Perhatikan, dalam Al-Quran ada ayat yang diturunkan karena sebuah sebab Allah turunkan ayat tersebut. Maka disebut dia dengan surat yang mempunyai sabab nuzul. Kalau sebab turunnya ayat disebut dengan sababun nuzul, sedangkan kalau hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kalau ada penyebabnya maka dia disebut dengan sababu wurudil hadis. Kenapa hadis ini disebut oleh Rasulullah SAW? Maka dia disebut dengan sabab wurudi al hadis. Nah, penyebab turunnya surat ini adalah Kana Umayyah ibnu Khalaf yu'adzibu Bilalan radhiyallahu anhu li'annahu aslam fashtara Abu Bakr Bilalan thumma a'taqahu fi sabilillah فأنزل الله وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. Kana Umayyah, dulu Umayyah ibnu Khalaf yu'adzibu Bilalan, menyiksa Sayyidina Bilal ibnu Rabah. هذه قصة مشهورة جدا. Man huwa Bilal ibnu Rabah? Perhatikan di kitab Antunna ada tulisan angka 1 di situ. Berarti di hamishnya kita perhatikan di catatan kakinya di situ ada huwa Bilal ibnu Rabah muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidal masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengikuti perang. Masyahid di situ maknanya adalah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan di situ tuh bukan cuma menyaksikan ya, tapi ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya sanata 20 min al-hijrah fi Dimashq. Beliau meninggal tahun ke-20 Hijriah di Damaskus, di Dimashq. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Sayyidina Bilal ibnu Rabah sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah dari dari Madinah ke Damaskus. Damaskus di mana itu? Di Suriah. Beliau ini dulunya adalah seorang budak. Kisah masyhurah, sebagaimana kita ketahui, kisahnya sangat masyhur. Beliau ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh Umayyah ibnu Khalaf. Nah, karena beliau adalah seorang budak, ketika Umayyah ibnu Khalaf mengetahui bahwa Sayyidina Bilal ibnu Rabah sudah masuk ke dalam agama Islam, dia disuruh untuk kembali ke agama lamanya. Beliau menolak. Sesudah itu terjadilah kisah yang sudah kita ketahui bahwasanya Bilal ibnu Rabah meletakkan Sayyidina Bilal dibawa ke padang pasir ketika matahari tengah berada di tepat di atas kepala. Beliau menidurkan Sayyidina Bilal tanpa pakaian, tanpa alas, ditidurkan di pasir yang sangat panas itu, ditimpa dengan batu yang besar. Dan dikatakan kepada beliau irja'an dinik. Irja'an dinik itu kembalilah kepada agama yang lama dan keluarlah dari agama Islam ini. Beliau mengatakan ahad hadhihi qissah masyhurah jiddan. Inilah kisah yang sangat masyhur sekali tentang Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Nah, ketika itu lewatlah Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Bilal diazab oleh tuannya Umayyah ibnu Khalaf. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar dan beliau akhirnya membeli Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Summa a'taqahu fi sabilillah. Kemudian beliau bebaskan Sayyidina Bilal dari perbudakan, berarti dijadikan seorang hamba yang merdeka. Fi sabilillah. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan wasayujannabuhal atqa, maka dijauhkanlah orang yang bertakwa dari perbuatan yang buruk. Na'am. Hadhihi qissah masyhurah jiddan.
iqra'na at-tarikh. Ketika beliau mengatakan ahad. Nah. Jadi ini adalah sabab nuzul surah Al-Lail. طيب الآن ننتقل إلى تفسير معاني هذه الكلمات. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. يغشى من كلمة غشي يغشى. ما معنى غشي يغشى؟ غطى يغطي. والليل إذا يغشى. أقسم الله بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض. والليل إذا يغشى. Allah Ta'ala bersumpah dengan segala sesuatu yang Allah inginkan. Kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Ta'ala atau dengan sifat-sifatnya, wallahi, tallahi, billahi, warrahman, demi Allah juga, atau salah satu sifat-sifat Allah, atau asma'ullahil husna. Nah, sedangkan Allah itu bagi manusia. Kalau manusia cuman bersumpah dengan nama Allah, wallahi tallahi billahi, atau dengan salah satu asma'il husna, atau dengan salah satu sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, sedangkan Allah Ta'ala bersumpah dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya yang Allah inginkan. Karena semuanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dan biasanya Allah ketika bersumpah dengan sesuatu, maka ada sebuah rahasia dari sesuatu yang Allah jadikan untuk bersumpah. Ketika Allah mengatakan wal-laili idza yaghsha, demi malam, idza yaghsha, indama yughatti bi dhalamihil arda, ketika malam itu menutupi, yughatti bi dhalamihi, dengan kegelapannya al-arda. Ketika datang malam, maka dunia menjadi gelap dengan kegelapan yang didatangkan oleh waktu malam. Apa yang ditutupi? Bumi ini semuanya, nah, menjadi gelap. Wan nahari idza tajalla. وأقسم كذلك. إذن في هذه السورة أقسم الله بوقت الليل. Allah Ta'ala bersumpah dalam surat ini dengan waktu malam. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Dan demi waktu siang, إِذَا تَجَلَّى, ketika dia tersingkap. وَأَقْسَمَ بِالنَّهَارِ. Dan Allah bersumpah dengan waktu an-nahar, siang. إِذَا ظَهَرَ ضَوْءُهُ عَلَى الْأَرْضِ. إِذَا ظَهَرَ ضَوْءُهُ. ضوء معناه نوره على الأرض وانكشف بطلوع الشمس. Dan siang hari, dan demi waktu siang yang tersingkap sesudah datangnya malam. Jadi dia masih ada hubungannya dengan ayat yang pertama. Demi malam apabila dia menutupi terangnya bumi dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila dia tersingkap sesudah ba'da zulmatihi, sesudah gelapnya, yakni bi tulu'i asy-syamsi, yaitu dengan terbitnya matahari. Naam. وما خلق الذكر والأنثى. ما معنى ميم هنا؟ واو هنا للقسم، صحيح. Waw yang ada di sini adalah waw qasam, waw yang berarti demi. Demi ma khalaqa az-zakara wal untha, ay alladhi, mim huna al-mawsulah. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. والذي خلق الذكر والأنثى. والذي جعل الذكر والأنثى. Demi zat yang menciptakan az-zakara wal untha. Aqsama, Allah bersumpah, billadzi, demi zat, khalaqa az-zakara wal untha, yang menciptakan az-zakara wal untha.
Taib. Idzan Allahu aqsama binafsihi. Allah di sini bersumpah dengan dirinya sendiri yang telah menciptakan az-zakar wal untha. Ma ma'na az-zakar wal untha? Lil ulama ikhtilaf. اختلف العلماء لمعنى الذكر والأنثى. ما معنى الذكر والأنثى? Apa makna الذكر والأنثى? Ada yang mengatakan الذكر والأنثى itu adalah jenis laki-laki dan jenis perempuan. Maka ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini cuma ada dua jenis, الذكر والأنثى, laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa az-zakar di sini maknanya adalah Nabiyuna Adam alaihissalam wal untha Hawa zaujatuhu. Naam. Tapi ulama lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah jenis. Jadi Allah mengatakan Allah demi zat, berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang telah menciptakan az-zakar wal untha. Naam. Berarti la thalitha lil jinsi fi hadhihi dunya, tidak ada jenis yang ketiga di dunia ini apalagi bermacam-macam. Naam. Cuman ada laki-laki dan perempuan. Nah. Inna sa'yakum lasyatta. Summa Naam. Inna sa'yakum lasyatta. Ma ma'na inna sa'yakum lasyatta? Sa'i huna ma'nahu amal, sahih ya? Ini adalah jawaban dari sumpah yang Allah terangkan di atas tadi. Demi malam apabila menutupi dengan gelapnya itu ditutupi bumi, demi siang yang tersingkap sesudah gelapnya malam, demi zat, yakni demi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Ini adalah jawaban dari sumpah Allah tadi. Berarti Allah ketika menyebutkan lail, nahar dan zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menyebutkan jawabannya, inna sa'yakum lasyatta, ay inna amalakum ayyuhan nas mukhtalifun. Inna amalakum ayyuhan nas la mukhtalifun. Faminkum man ya'malul khaira wa minkum man ya'malul syarra. Di antara kalian ada yang mengerjakan perbuatan baik, wa minkum man ya'malul syarra, dan di antara kalian ada yang mengerjakan amalan yang buruk. Naam. Faminhu 'amila lil jannah, di antara manusia ada yang mengerjakan sesuatu untuk menuju ke surga, wa minhu 'amila lil khair, dan di antara manusia ada yang berusaha untuk menuju ke neraka. Baik. Fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man anfaqa malahu fi ta'atillah, fa amma man a'ta, fa amma man anfaqa yanfiqu yani akhraja malahu wa fi ta'atillah, fa amma man badhala itu artinya benar-benar mengeluarkan hartanya, man badhala malahu fi wujuhil khair, untuk segala sesuatu kebaikan, wattaqa maharimallah, dan menghindari maharimallah, hukum-hukum yang Allah haramkan, allati naha anha, wa saddaqa bil husna wa amana bil jannah. Tadi kita terjemahkan al husna ini artinya dengan al jannah. Wal husna kullu syai'in hasan, dan maknanya husna itu adalah segala sesuatu yang baik. Nah, apa maknanya di sini? Fa amma man a'ta al mu'sirin, orang yang memberikan orang yang dalam keadaan sulit.
Nah, wa qala Qatadah, sedangkan seorang ulama namanya Qatadah mengatakan a'ta haqqallahi alladhi 'alaihi. Haknya Allah yang ada pada dirinya, yang Allah bebankan terhadap dirinya. Apa itu? Yaitu zakat. Baik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasayusahhilullahu lahu, ma'na sahhala yusahhilu, yassara yuyassiru. Fasayusahhilullahu lahu amalal khair, maka Allah akan memudahkan untuknya perbuatan kebaikan, hatta yadkhulal jannah. Naam. Ay fasanuhayyi'uhu lil khislati al husna, maka Allah akan menyiapkan untuknya kebaikan. Wahia amalul khair, yaitu amalul khair, perbuatan yang baik. Apa maknanya? Maknanya adalah fasanuyassiru lahu al-infaqa fi sabilil khairi wal amali bitta'ati lillah. Allah akan memudahkan baginya al-infaq fi sabilillah, mengeluarkan harta di jalan Allah, fi sabilil khair, untuk kebaikan, wal amal, dan beramal bitta'ah lillah, beramal ketaatan karena Allah Ta'ala. Nah, ini qala al-Wahidi, seorang ulama mengatakan, namanya al-Wahidi. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir mengatakan, nazalat hadhil ayat, ayat-ayat tadi diturunkan fi Abi Bakrin As-Siddiq, bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ishtara sittata nafarin, yang membeli 6 orang, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Kanu fi aidi ahli Makkah yu'adzibunahum fillah. Nah, berarti Sayyidina Abu Bakar membeli 6 orang mukmin, yang ketika itu 6 orang mukmin ini berada di tangan orang-orang musyrik Makkah. Yu'adzibunahum fi sabilillah, yang orang-orang musyrik tadi menyiksa 6 orang mukmin tadi karena mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Naam. Itu tadi bagi orang yang bertakwa. Wa amma man bakhila wastaghna, wa amma alladhi lam yunfiq malahu wa takabbar, adapun orang bakhila, yang pelit, wastaghna, istaghna itu merasa tidak butuh orang lain. Alladzi lam yunfiq malahu wa takabbar, orang yang merasa tidak butuh orang lain, orang merasa sombong. Ai bakhila bimalihi, orang yang pelit dengan hartanya. Falam yabdhulhu fi sabilil khair, tidak mau dia menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Wastaghna, merasa tidak butuh, zahida fil ajri, merasa tidak butuh pahala dari Allah dan balasan dari Allah. Wastaghna bi syahawatid dunya an na'imil akhirah, dan bergelimang dia dengan syahwat dunia. Wa kadzdzaba bil husna wa lam yusaddiq bil jannah. Al husna apa tadi? Al jannah. Lam yusaddiq bil jannah, tidak, dia merasa dia tidak percaya dengan jannah. Fasanuyassiruhu lil usra, sanusahhilu lahu asyarra hatta yadkhulal jannah, maka Allah akan memudahkan kami di sini adalah Allah Ta'ala. Kenapa memakai dhamirnya kami? Untuk ta'zim, untuk mengagungkan. Naam. Sama dengan presiden kalau dia mengatakan kami sudah makan, padahal dia maksudnya adalah saya. Nah, tapi untuk li ta'zim,
maka dia menyebutkan kami. Nah, Allah Ta'ala kenapa terkadang memakai dhamir huwa, memakai dhamir nahnu itu lit ta'zim, apalagi Allah Ta'ala ya. Sedangkan hamba saja kadang-kadang memakai kata kami untuk satu orang. Fasanuyassiruhu lil usra, ay fasanuhayyi'uhu lil khislati al usra, maka kami akan mudahkan dia untuk jalan keburukan. Jadi orang perhatikan, ada ustadz yang mengatakan ini, setiap orang pasti dia mempunyai sinyal-sinyal hidayah. Nah, tapi ada orang yang menangkap sinyal hidayah ini dan mengambil hidayah tersebut. Ada orang yang menangkap sinyal hidayah, tapi habis itu diabaikannya. Maka orang-orang yang mengabaikan hidayah inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia untuk menuju keburukan. Kenapa? Apakah Allah tidak menunjuki dia? La, bukan itu maknanya, tapi karena dia tidak menerima hidayah itu, petunjuk dari Allah, bahkan dia membangkang dan sombong, merasa tidak butuh dengan Allah Ta'ala. Wal'iyadzu billah. Nah, dan di sini Allah mengatakan, di sini ulama tafsir mengatakan wasanusahhiluha lahu hatta tata'assar, maka ketika orang itu sombong, tidak angkuh, dia tidak ingin mengikuti petunjuk, maka Allah, apa yang Allah lakukan? Nasahhiluha lahu hatta tata'assar, maka Allah mudahkan untuk dia pekerjaan-pekerjaan yang buruk tersebut, wal'iyadzu billah, hatta tata'assar alaihi asbabul khair, sehingga dia susah untuk melakukan kebaikan, wal'iyadzu billah. Maka dalam ketika kita sesudah sholat berdoa, baca zikir, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, tolonglah kami ya Allah, ala zikrik, untuk tetap berzikir kepadamu, untuk tetap mengingatmu, untuk tetap melakukan kebaikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baiknya, ba'da kulli salah, sesudah setiap salat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, karena yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan adalah Allah Ta'ala. Maka ketika kita menangkap sinyal-sinyal hidayah, petunjuk dari Allah, ambil sinyal itu, pegang teguh sinyal itu, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena orang kalau dia sombong, pura-pura tidak tahu, datang sinyal petunjuk, pura-pura tidak tahu dia, maka Allah sesatkan dia sesat-sesatnya. Nah, wal'iyadzu billah. Kenapa? Karena kesombongannya dia. Nah, bukankah iblis Allah keluarkan dari surga karena kesombongannya? Nah, hatta tata'assar alaihi asbabul khairi was salah, sehingga dia sulit untuk melakukan kebaikan, was salah, dan wa yad'ufu an fi'liha, dan tidak mampu dia melakukan kebaikan, wal'iyadzu billah. Fayu'addihi dzalika ilan nar, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Baik. Dan susah dia melakukan kebaikan, mudah untuk melakukan kejahatan, wal'iyadzu billah. Baik. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. ماذا قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. تردى معناه مات أو سقط، ولا ينفعه ماله إذا سقط في النار، أي لا يغني، لا ينفع ماله إذا سقط في النار, maka hartanya tidak bisa memberikan manfaat kepada dia إذا سقط في النار.
Ay la yughni anhu syai'an maluhu alladhi bakhila bih. Harta yang dia simpan-simpan, yang tidak mau dia infakkan, tidak akan memberi manfaat apa-apa sedikit pun. Na'am. Au ayyu syai'in yughni anhu idza taradda ay ahlak. Ahlak maknahu mata. Taradda yataradda halaka. Idza taradda maknahu idza saqata fi jahannam. Apabila dia masuk, jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'am. طيب إلى هنا إن شاء الله نستمر في المحاضرة القادمة. نعم، لأن هذا طويل. إن شاء الله نستمر في المحاضرة القادمة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان عندكن سؤال يمكن أن تسألنني. جزاكن الله خيرا.